Anda semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan belajar bareng-bareng Anda dan semua tentang penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar di SMP tentang penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kalau yang sudah pernah belajar. Kalau yang belum berarti ini pengetahuan yang baru, jadi mohon disimak dengan seksama. Kita berangkat dari pengertian dulu, pengertian karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ada karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu fokusnya memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori tertentu. Lanjut. Nah, sifat dan isi tulisan karya ilmiah tentu memiliki syarat-syarat. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, kreatif dan objektif. Jadi, dalam menulis karya ilmiah, kita perlu kreatif memilih topik yang belum banyak orang bahas, ya. Dan objektif itu harus berdasarkan sesuatunya yang nyata, jangan subjektif, jangan sesuai yang kita inginkan, tapi sesuatu yang nyata di lapangan yang kita teliti. Selanjutnya, tulisan itu harus berisi gagasan kreatif, ini yang pengertian dari kreatif. Lalu bersifat pemikirannya terbuka, ya, kalau ada hal yang baru tuliskan dalam karya ilmiahnya. Tulisan didukung oleh data dan informasi yang terpercaya. Jadi kalau mengutip jangan asal mengutip, ya, jangan asal mengutip. Misalkan mengutip dari blogspot, diusahakan jangan. Diusahakan mengutipnya itu di Google, klik Google Cendekia. Nah, di sana referensinya sudah ilmiah, dalam artian dapat dipercaya karena merupakan hasil dari sebuah penelitian. Ataupun kalian bisa di perpus cari-cari buku untuk yang mendukung teori kalian. Terus bersifat asli, ini yang terpenting ya. Jangan pernah membuat makalah atau karya ilmiah hasil ciplakan, ya, karena itu ada perbuatan yang tidak benar, atau kalau kasarnya itu mencuri, ya, karena kita mencuri gagasan dan ide orang lain. Yang kedua, logis dan sistematis, ya, jadi pemikirannya itu harus logis serta harus sistematis. Nanti kita belajar bagaimana sistem dari karya ilmiah. Nah, ini tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan utuh dari awal sampai akhir, ya. Selanjutnya, pada dasarnya karya ilmiah ini mengidentifikasi, menganalisis, membuat kesimpulan, ya, dan saran atas masalah yang kita teliti. Nah, ini bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah sendiri ada 3. Ada yang populer, semi formal, dan formal. Nah, untuk karya ilmiah populer, karya ilmiah ini bentuknya biasanya diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai, atau biasa kita sebut populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam bentuk media massa seperti koran atau majalah. Jadi misalkan ketika kalian baca koran, ada tips hidup sehat, atau misalkan tips untuk meninggikan badan selagi usia pertumbuhan, itu tuh adalah karya ilmiah populer. Jadi merupakan hasil penelitian, hanya bahasanya dibawakan dengan bahasa yang santai. Tapi itu merupakan bentuk penelitian, ya, penelitian khusus untuk umum. Jadi bisa dibaca semua orang, tidak hanya kaum akademisi saja, tidak hanya orang-orang yang belajar di sekolah saja, tapi orang-orang di luaran, orang-orang masyarakat umum yang ingin tahu tips hidup sehat bisa membaca karya itu. Makanya disebut karya ilmiah populer. Nah, ada lagi karya ilmiah semi formal. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menerangkan karya ilmiah semi formal, sistematikanya, ya. Jadi yang akan kalian buat itu karya ilmiah semi formal.
karya ilmiah semi formal adalah karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasanya dalam makalah atau karya ilmiah sederhana untuk tingkat A. Nah, selanjutnya ini adalah sistematika dari karya ilmiah semi formal. Sebelumnya untuk karya ilmiah populer, jadi penulisannya itu tergantung pembuat tulisannya, jadi tidak ada sistematika yang baku untuk karya ilmiah populer. Sedangkan untuk karya ilmiah semi formal ada tulisan-tulisan bakunya. Pertama, kita itu harus membuat halaman judul, harus tahu judulnya apa. Kan kita itu diberikan judul besar, diberikan tema dampak pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Misalkan judulnya apa? Misalkan pengaruh plajada terhadap gaya hidup masyarakat. Nah, itu sebuah judul ya. Mungkin di pelajaran yang lain sudah dijelaskan, ada judul itu ada variabel terikat, variabel kontrol, itu bisa diaplikasikan dalam penulisan judul. Ada lagi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Lebih detailnya nanti akan saya terangkan. Selanjutnya karya ilmiah formal. Nah, jika tadi karya ilmiah semi formal, ini karya ilmiah formal biasanya disusun oleh kakak-kakak kita yang sudah menjadi mahasiswa ya. Jadi karya ilmiah ini disusun lengkap dengan mengikuti unsur-unsur kelengkapan akademis seperti contohnya ya, karya ilmiah formal itu skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Semoga Ananda semua bisa belajar terus hingga sampai S3 ya. Jadi ini pembekalan saja, membuat karya ilmiah semi formal itu pembekalan untuk kalian nanti membuat disertasi, mungkin ya bisa sampai tahap S3 kan, luar biasa. Selanjutnya karya ilmiah sistematika dalam penulisan karya ilmiah formal. Kalau yang semi formal kan simple ya, sedangkan yang formal itu lumayan kompleks dalam penulisan sistematikanya. Yang pertama ada judul, ada tim pembimbing, kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab perpustakaan, metode, bab pembahasan, bab simpulan, daftar pustaka, dan riwayat hidup. Jadi lebih kompleks sekali ya. Di sini ada yang bedanya itu ada abstrak, ada tim pembimbing, ada riwayat hidup, ada metode penelitian, dan lain-lain ya. Selanjutnya ini yang angka sistematika yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi diusahakan dalam penulisan karya ilmiah ini harus sesuai dengan sistematika yang diberlakukan ya, yaitu sistematika karya ilmiah semi formal. Yang pertama, sistematika karya penulisan itu, sistematika semi formal itu harus ada cover ya, biasa ya cover ya, ada halaman judul diketik dengan menggunakan huruf besar sesuai dengan masalah dan tidak membuka peluang untuk penafsiran yang bermacam-macam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu penulisan judul itu harus menggunakan kata denotatif ya, jangan menggunakan kata konotatif atau kata yang ada biasannya. Dia harus makna sebenarnya ya. Nama penulis ditulis dengan jelas, kan ini kan kelompok ya, jadi teman-teman kalian juga ditulis namanya dengan jelas, nama lengkap ya. Kata pengantar dari penulis, daftar isi, ini daftar isi. Biasanya daftar isi itu disusun ketika makalahnya sudah beres, baru kita bisa menyusun daftar isi. Pendahuluan bab 1. Nah, pendahuluan itu masuk ke bab 1. Di bab 1 itu isinya ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu yang mendasari kalian kenapa sih ingin meneliti hal tersebut. Misalkan latar belakang, misalkan kalian punya judul dampak teknologi terhadap meningkatnya konsumsi belanja online. Kenapa sih saya ingin meneliti judul itu? Karena saya perhatikan Pak, misalkan di masyarakat itu banyak yang orang-orang yang sekarang itu yang keranjingan belanja, bahkan belanja yang tidak perlu dijelaskan. Misalkan belanja online adalah belanja
berbelanja bla 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 bla. Di daerah sekitar saya banyak orang misalkan yang terlihat selalu belanja online walaupun dirinya itu tidak merasa perlu dan lain-lain. Bahkan kalian juga mengutip data misalkan, mengutip data misalkan dari internet atau dari sumber-sumber terpercaya, berapa sih orang menghabiskan uang untuk belanja online itu dalam tahun berapa, itu bisa dijadikan di latar belakang ya. Lalu bagaimana sih kita menyikapi hal itu, bisa dituliskan juga di latar belakang. Nah, kalau rumusan masalah, biasanya itu rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya. Rumusan masalah berbentuk kalimat tanya yang dijawab nanti diisi atau di bab 2. Misalkan rumusan masalahnya, contoh tadi kan judulnya kita sudah punya nih, dampak misalkan teknologi terhadap kecenderungan orang berbelanja online. Rumusan masalahnya itu misalkan apa manfaat dari belanja online, apa manfaat dari belanja online, atau misalkan apa yang dimaksud dengan belanja online. Terus misalkan rumusan masalah yang kedua, bagaimana atau misalkan apa yang membuat orang menjadi ketagihan belanja online, bagaimana keseharian orang-orang di sekitar kalian sehingga membuat kalian melihatnya itu suka belanja online. Apa sih yang melandasi teman-teman atau saudara kalian di rumah yang melandasi suka belanja online itu apa? Bagaimana motivasi orang-orang di sekitar kita terhadap belanja online? Apa sih yang membuat ingin belanja online itu apa? Jadi itu rumusan masalah, itu contohnya ya. Jadi kalian bisa menganalisis macam-macam, misalkan dampak game terhadap motivasi belajar siswa di daerah di desa Mandala Mukti. Dijelaskan apa itu game online, apa dampaknya, jelaskan secara menyeluruh di bab 2. Itu rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan yang akan dibahas nanti di bab selanjutnya atau di bab yang membahas tentang isi. Ada lagi tujuan dan manfaat penelitian. Misalkan tujuannya kenapa kita menganalisis kecenderungan orang di sekitar kita main game, karena ingin tahu sih apa manfaatnya dari bermain game. Misalkan karena gamenya berbahasa Inggris, misalkan Pak, jadi saya sedikit-sedikit bisa kosakata bahasa Inggris. Adapun misalkan dampak negatifnya apa, jadi lupa waktu, tidak fokus belajar dan lain-lain. Jadi bisa kalian analisis bermacam-macam masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan dampak teknologi di sekitar kalian. Nah, yang bab 2 ini membahas dari rumusan masalah ya, Misalkan contoh, misalkan dampak game terhadap motivasi belajar siswa di desa Mandala Mukti, misalkan ya. Nah, kalian jelaskan di bab 2 ini game itu apa sih, game online itu apa saja, jenisnya game online itu apa saja. Terus misalkan kalian melakukan angket, membuat pertanyaan ke teman-teman kalian, misalkan menghabiskan waktu bermain game itu berapa jam sehari, ini bisa ditanyakan. Nah, data-data tersebut kalian susun di pembahasan ini. Misalkan game online adalah game yang berbasis daring yang dilakukan misalkan dengan cara menginstal aplikasinya, lalu orang di berbagai penjuru dunia bisa bermain bersama. Terus apa yang bisa membuat ketagihan bermain online, karena misalkan ada tingkatannya tertentu, dan orang-orang yang bermain game di karakter online yang bagus meningkatkan rasa bangganya karena karakter di gamenya bagus dan lain-lain. Kalau misalkan berbelanja, apa sih itu belanja online itu apa penyebabnya orang suka belanja online dan lain-lain, berapa sering sih orang belanja online. Nah, kalian bisa bahas di
bab 2 apa sih manfaat belanja online dan lain-lain. Kira-kira di daerah kalian seberapa banyak sih orang yang suka belanja online. Untuk mengumpulkan data tersebut kalian tentu harus membuat angketnya bisa berbentuk ke form saja yang dibagikan ke saudara-saudara kalian, ke teman-teman kalian yang suatu memiliki nisa yang sama. Jadi kalian punya data, oh saya menganalisis 100 orang, ternyata hampir 80% suka belanja online. Lalu ada pertanyaan kedua, berapa sih uang yang dihabiskan untuk belanja online? Oh ternyata sekitar banyak, sekitar 500.000 per bulan. Nah, kalian bisa bahas di pembahasan ini. Lalu di terakhir di bab 3 kalian bisa menarik kesimpulan. Nah, belanja online itu efeknya apa saja sih? Ada juga kah manfaatnya dan lain-lain, bisa dibahas di bab 3 ya. Selanjutnya ini daftar pustaka. Nah, tentu kalian itu menulis harus menyertakan pendapat ahli. Misalkan belanja online menurut pendapat ahli apa sih? Misalkan menurut Albert belanja online adalah bla 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 bla. Kalian mengutipnya, tulisan tersebut harus kalian cantumkan di daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, kalian untuk mendukung bab 2 di pembahasan, kalian harus mengutip pendapat atau teori-teori dari para ahli yang dikutip, atau misalkan dari data BPS jumlah orang yang suka belanja online berapa, atau kalau topiknya tentang game yang suka main game berapa, atau misalkan tentang masalah lain, kalian harus punya datanya, harus punya pendapat ahlinya ya. Nah, bab 1 pada bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas baik dari segi pengembangan kemasyarakatan maupun kaitannya dengan kehidupan. Jadi di pendahuluan ini kalian menceritakan latar belakang masalah, kenapa kalian memilih judul ini. Misalkan tadi yang game, kenapa? Karena saya melihat orang-orang banyak tercipta waktunya ketika bermain game. Kalian sebutkan juga di sana dari pendapat ahli, bisa searching di Google Cipika ya, dan kalian masukkan searching Google Cipika, kalian punya datanya, lalu copy, nanti daftar pustakanya ditempatkan di daftar pustaka. Nah, datanya berapa? Oh ternyata di umur 15 sampai 17 tahun yang suka belanja online itu sekitar, atau yang suka main game itu sekitar 60%. Kalian boleh masukkan data tersebut ya, untuk mendukung latar belakang masalah. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan ya. Biasanya pertanyaannya pakai kata mengapa dan bagaimana. Mengapa orang suka belanja online, atau mengapa masyarakat di sekitar di desa Mandara Mukti suka belanja online. Bagaimana cara belanja online yang mereka lakukan, atau misalkan lewat COD, lewat pakai pay letter dan lain-lain, bisa dijelaskan ya. Bisa juga ditanyakan bagaimana dampak dari belanja online terhadap keuangan mereka dan lain-lain, bisa dijelaskan. Pokoknya kan ini tema besarnya itu tentang dampak pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekitar ya. Jadi kalian bisa menganalisis kira-kira di lingkungan sekitar itu masalahnya apa sih. Nah, bisa dijelaskan, lalu kalian analisis, bisa juga diskusikan dengan pembimbingnya masing-masing ya. Nah, berangkat dari pernyataan itu, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan yang akan diselesaikan di bab 2. Ini tujuan dan manfaatnya, tahu ya. Tujuannya kalian membuat karya tulis itu apa, manfaatnya apa, bisa dijelaskan. Nah, ini di bab 2 pembahasan berisi analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah pustaka. Telaah pustaka itu kalian bisa baca dari buku, bisa juga dari
internet. Hanya internetnya saya sarankan di Google Cendekia saja ya. Google Cendekia, kalian masukkan pertanyaan kalian di sana, nanti ada artikelnya boleh dikutip. Kalau di Google Cendekia itu terjamin kebenarannya. Kalau di Google biasa kan di blogspot biasanya kan kadar keterpercayaannya kan rendah ya, karena kan semua orang bisa menulis di blogspot, beda dengan Google Cendekia. Di Google Cendekia itu merupakan hasil penelitian para ahli. Kalian coba saja ya ke Google Cendekia, atau nanti saya praktekkan ya, yang didukung oleh pendapat ahli. Nah, bab 3 atau simpulan. Nah, namanya simpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Kalian buat simpulan, apa sih hasil akhirnya dari penelitian yang kalian lakukan, disimpulkan di bab 3. Nah, adapun persyaratan dalam penulisan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan dengan menggunakan tata bahasa serta ejaan yang jelas ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, jangan ada kata rungkat dan lain-lain ya. Jadi harus sesuai ejaan bahasa Indonesia ya. Kalaupun menggunakan bahasa asing itu harus dimiringkan dalam penulisannya, diitalikan, mudah dimengerti dan tidak menggunakan singkatan ya, seperti ini TDK, TSB, yang DGN, DLL, SSB, SBB, jangan ya. Pokoknya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya mengenai pengetikan. Nah, ini pengetikan karya tulis diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4, font 12, type New Roman. Kalau tidak mengerti nanti bisa ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing ya, teknis dalam tata pengetikan. Nah, batas pengetikan ini marginnya samping kiri 4, samping kanan 3, batas atas bawah 3. Jarak pengetikan, nah ini jaraknya antara bab dan subbab adalah 3 spasi, jadi spasi 3 kali. Dulu bab diketik tengah-tengah, dulu bab harus di tengah-tengah. Nah, pengetikan kalimat alinean baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. Kalau mengenai teknik penulisan nanti bisa didiskusikan dengan pembimbingnya ya. Kalau misalkan Pak saya emang kurang ahli dalam komputer, nah nanti bisa dibimbing. Kalau misalkan kalian punya kakak yang sudah sarjana atau kakak yang sedang kuliah, pasti tahu lah hal-hal dalam ketikan. Bisa juga dikonsultasikan dengan guru-guru pembimbing penomoran halaman, bagian pendahuluan yang meliputi halaman dulu, daftar isi kata pengantar, dan daftar isi memakai angka Romawi kecil dan diketik sebelah kanan. Bagian isi sampai dengan bagian penutup menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor halaman pertama dari setiap bab ditulis di tengah dan halaman selanjutnya di samping kanan. Nah, kalau ada kurang mengerti ya, karena ini harus praktik ya, harus praktik. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di pembimbingnya ya, atau mungkin ke Bapak juga bisa. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti penjelasannya, dan semoga juga kalian bisa menghasilkan karya ilmiah yang produktif untuk mengatasi permasalahan di desa-desa kalian.